Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada di Minggu Misteri bersama Den Bagus Channel Mistis. Suaranya kering dan serak ditambah rasa sakit yang terasa sangat mengganggu bagi Sekar. Suara itu lebih buruk dibandingkan dengan suaranya yang dulu sebelum datang meminta bantuan Kadi. Yang, suaramu kenapa? Dodi panik ketika mendengar istrinya bicara. Sekar berkata meskipun berat, sakit. Dan sebelum Anda mendengarkan cerita, like, share, dan subscribe dulu. Inilah ceritanya. Sambil memegang tenggorokannya dan mengerenyitkan dahinya menandakan bahwa ia merasakan sakit yang amat luar biasa. Iya. Habis semua barang dimasukin ke rumah. Kita dokter ya. Kita periksa tenggorokan kamu. Ucap Dodi yang khawatir akan keadaan istrinya. Begitu perjalanan antara Sekar dan Dodi menuju rumah sakit dan ketemu oleh dokter THT. Kata dokter, pita suara istri bapak ini rusak. Dari gejala yang ada, rusaknya ini parah dan sudah lama. Kemungkinan istri bapak ini pernah berteriak berlebihan dalam waktu yang lama. Terang dokter yang memeriksa Sekar. Dodi melirik sedikit ke arah istrinya yang sedang menahan sakit. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, rusaknya sudah lama. Teriak berlebihan. Kapan? Dodi simpan pertanyaan itu dalam hatinya dan akan ia tanyakan ketika Sekar sembuh sepenuhnya. Dokter memberi Sekar obat dan memintanya untuk mengistirahatkan suaranya supaya tidak terjadi hal yang lebih parah dari kondisi Sekar saat ini. Siang itu berlalu. Sekar lekas meminum obat itu dan mengistirahatkan suaranya. Dodi mengerti keadaan istrinya. Ia selalu support untuk kesembuhan Sekar. Namun, ada yang masih mengganjal di hati Dodi. Yaitu, selama ia kenal Sekar dari awal, ia tahu ketika melihat Sekar di panggung, ia tidak pernah melihat bahkan mendengar kabar kalau Sekar suka berteriak-teriak berlebihan. Bahkan, pekerjaan Sekar waktu itu jauh dari memaksakan untuk teriak berlebihan. Tak pikir panjang, Dodi dan Sekar memutuskan untuk tidur tepat pukul 10 malam setelah menunggu Yuda. Bayi kecil, buah hati mereka tertidur pulas. Suka kali situ pinuh balong jero bebendon sarang bebendung ganti saliraju
Dodi terbangun karena mendengar suara sinden yang menggema di seluruh ruangan kamar. Suara itu dikenalnya itu adalah suara Yani. Dodi lalu melihat ke samping ranjang. Dia hanya melihat Yuda sedang tertidur pulas di sana. Dan Sekar sudah berada duduk di depan meja riasnya dengan kondisi rambut yang sudah menjuntai acak-acakan. Dodi mencoba memanggil Sekar, namun ia tetap terpaku melihat ke arah cermin di meja rias itu sambil bibirnya terus melantunkan lagu Bembeng Hidung. Yang mana lagu Bembeng Hidung menurut kepercayaan orang Sunda adalah lagu pemanggil arwah-arwah yang bergentayangan. Setelah melihat keadaan Sekar seperti itu, Dodi akhirnya tersadar bahwa Sekar tengah kerasukan Yani. Yani, kenapa kamu masuk ke tubuh istriku? Tanya Dodi. Sosok Yani yang berada dalam tubuh Sekar lantas menoleh perlahan ke arah Dodi yang berada di sampingnya. Namun seketika itu Sekar pingsan. Dodi menangkap tubuh istrinya yang lemas lalu ia membawanya ke atas ranjang. Dodi semakin terheran dengan istrinya. Mengapa Yani bisa masuk ke tubuh Sekar? Besokan harinya berjalan seperti biasa. Dodi bekerja sementara Sekar mengurus Yuda di rumah. Sebelum Dodi berangkat kerja, sempat menanyakan kejadian semalam kepada Sekar. Namun ia menjawab dengan mengisyaratkan bahwa ia tidak tahu kejadian itu. Dodi yang berharap pertanyaannya itu dijawab dengan kata-kata ternyata hanya dijawab dengan isyarat. Itu menandakan kalau suara Sekar masih belum sembuh. Dodi mengerti akan hal itu, namun masih ada kebingungan di hatinya. Suara yang keluar dari mulut Sekar semalam adalah benar-benar suara Yani. Di rumah tipe 36 itu Sekar sendiri yang mengurus Yuda kecil. Dari mulai memandikan, ganti popok, menyusui, sekaligus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak dan membersihkan lantai. Di rumah itu baru satu kamar yang dipakai, sementara satu kamar lainnya dipakai untuk menyimpan barang-barang. Di ruang tengah terlihat lemari baju berbahan kayu jati yang disimpan tepat di samping meja televisi. Lemari itu berukuran sedang. Masih ada ruang untuk mencapai ke plafon rumah ukuran duduknya orang dewasa. Pagi itu, setelah menyusui Yuda, Sekar bergegas untuk melanjutkan pekerjaan rumah dan yang pertama akan dikerjakan Sekar adalah membersihkan lantai. Sekar memulai membersihkan lantai dari belakang rumah, tempat menjemur pakaian ke depan. Ketika asik mengepel, Sekar dikagetkan dengan suara barang terjatuh di gudang. Terdengar banyak barang yang terjatuh. Sekar lantas menyenderkan alat pelnya ke dinding lalu melihat keadaan di gudang. Sekar membuka pintu gudang dan dia melihat tak ada barang yang terjatuh. Semua ada dalam posisinya masing-masing. Tapi tadi jelas Sekar mendengar suara barang terjatuh. Sekar menutup lagi pintu gudang itu dan terdengar suara orang batuk ketika pintu gudang itu tertutup. Sekar yang terkejut lalu membuka lagi pintu gudang dan dia tidak mendapatkan siapapun di sana. Sekar mulai mempunyai perasaan yang aneh. Dia menyangka kalau itu adalah rumah angker yang memang diberikan oleh perusahaan tempat Dodi bekerja yang awalnya sudah lama tak berpenghuni. Sementara di kantornya, Dodi mencurahkan apa yang dialami istrinya semalam kepada seorang temannya yang memang dikenal juga sebagai ahli spiritual. Sebut saja namanya Lutfi, teman sekantor Dodi yang juga dijadikan Dodi sebagai tempat curhat atau sharing seputar bahasan spiritual setelah terjadi Dodi diganggu oleh Yani dulu. Kemudian itulah mengapa
Semalam Dodi berhasil mengatasi ketakutannya ketika Sekar dirasuki arwah Yani. Vi, ada yang aneh dari istriku. Kemarin waktu pindahan dari kampung awalnya baik-baik saja. Tapi pas sudah sampai rumah, tulangnya mendadak serak. Kayak nenek-nenek begitulah. Memang saya sempat membawa dia ke dokter untuk diperiksa. Dan hasilnya memang ada luka di pita suaranya. Kata dokter, istriku pernah teriak berlebihan dalam waktu yang lama. Tapi anehnya selama aku kenal dan dari awal aku tahu banget dia, perasaan suaranya baik-baik saja. Apalagi semalam dia kerasukan arwah teman SD saya, si Yani, yang pernah aku ceritain ke kamu dulu. Keluh Dodi kepada Lutfi. Mendengar keluhan Dodi, Lutfi memperhatikannya seakan menerawang apa yang terjadi pada Dodi. Aku merasakan si Yani ini ngikutin istri kamu di tengah perjalanan ketika kalian kesini. Intinya si Yani ini bermasalah sampai-sampai dia balik lagi ke istrimu yang sebelumnya dia tinggal di barang yang selalu istrimu bawa. Terang Lutfi. Nanti malam pasti dia muncul lagi. Lanjut Lutfi. Mendengar perjelasan dari Lutfi, Dodi hanya ingat barang yang selalu Sekar bawa adalah sebuah wadah kosmetik yang ia pun jarang memeriksanya. Wadah kosmetik itu adalah tempat menyimpan keris itu. Gumam Dodi. Barang yang ada di dalamnya di sana Yani awalnya tinggal, jawab Lutfi dengan singkat. Dodi semakin dibuat bingung oleh keadaan, ternyata masih banyak hal yang terpendam yang belum ia ketahui tentang Sekar. Bukannya emosi karena disembunyikan hal yang menurutnya penting, Dodi malah merasa kasihan kepada Sekar. Dia ingin terus menjaga Sekar istrinya dan mensupport Sekar sampai benar-benar sembuh. Dan setelah mereka berdua, waktu tak terasa, jam pulang kantor pun sudah nyampe. Dan pada akhirnya mereka berpisah, Dodi kembali pulang. Sepulang dari kantor, ia mencium kening istrinya. Tak ada marah sedikit pun dari Dodi kepada istrinya. Dalam hatinya hanya ada kasih sayang yang besar kepada Sekar. Tapi tetap, Dodi akan menunggu saat malam nanti ketika Yani merasuki Sekar. Kalau kemungkinan dia akan bertanya kepada Yani apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua informasi ia dapatkan, Dodi berencana untuk membuang paksa Yani dari tubuh Sekar. Kalau perlu, ia akan meminta bantuan temannya, Lutfi, untuk membakar iblis yang menyerupai Yani. Malam semakin larut. Dodi menunggu-nunggu saat Yani datang. Malam itu dia pura-pura tertidur untuk melihat Sekar kerasukan. Dan setelah Yuda tertidur, Sekar pun tertidur pulas. Dan tepat pukul 12 malam, tubuh Sekar mulai bereaksi. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak, seakan-akan hampir keluar dari kelopak matanya. Tatapannya kosong, rambutnya menjuntai. Dan ia terbangun seketika dalam posisi duduk. Dodi melihat kengerian itu dari matanya yang sedikit ia pejamkan. Mulut Sekar perlahan terbuka dan melantunkan kidung bambung hideng. Suara seraknya hilang berganti dengan suara Yani. Dodi masih memperhatikan kejadian itu. Perlahan kepala Sekar menoleh ke arah Dodi dengan tatapan kosong. Tak lama, Sekar lalu menoleh ke arah meja rias yang berada tepat di samping kirinya. Dia bangkit dan berjalan perlahan menuju meja rias itu. Lantas, Sekar duduk di kursi dan menghadap ke cermin di meja rias itu. Tangannya seperti merogoh sesuatu yang ada dalam laci meja.
Ia mengambil gunting dan memegangnya seperti akan menusuk sesuatu. Melihat apa yang terjadi, Dodi beranjak keluar khawatir akan melukai Sekar. Dodi berteriak, "Hei, hei, Yani, mau ngapain kamu?" teriak Dodi kepada sosok yang berada dalam tubuh Sekar. Dari cermin terlihat senyuman menyeringai dari Sekar. Dia lalu berbalik dengan gunting yang sudah diacungkannya ke arah Dodi. "Tadi, kamu, istrimu, semua ini gara-gara kalian," ucap Yani sambil mengacungkan gunting ke arah Dodi. "Kadi, si dukun sialan itu?" tanya Dodi dengan keringat dingin di dahinya karena khawatir Sekar terlukai oleh Yani. Yani sepenuhnya sudah menguasai tubuh Sekar hingga Sekar tak dapat mengendalikan lagi tubuhnya ketika itu. "Ya," bentak Yani. "Terus apa salah? Apa salah Sekar?" tanya heran Dodi. "Kamu ingat? Kamu dulu pernah belum sempat menghabiskan kata-katanya, sosok Yani itu menangis. Tubuh Sekar tersungkur. Kini ia tertunduk lemas. Mengira Yani sudah keluar dari tubuh Sekar, Dodi menghampirinya. Namun belum sempat Dodi menyentuh tubuh Sekar, dia dikagetkan dengan gerakan tiba-tiba dari Sekar. "Bajingan kalian semua, bajingan," bentak Yani. Ternyata sosok itu masih berada dalam tubuh Sekar. Lantas ia mengancungkan gunting yang dipegangnya, mengisyaratkan kalau sosok iblis yang menyerupai Yani itu akan menusuk leher Sekar. Dengan cekatan, Dodi menepis tangan Sekar dan membuang jauh-jauh gunting itu dari tangannya. Dodi memeluk tubuh Sekar. Sekar meronta. "Bajingan, akan kubunuh wanita ini sebelum aku membunuhmu," teriak sosok Yani. Karena tidak tahu permasalahan dan Dodi khawatir dengan keadaan Sekar, ia membacakan doa-doa yang ia dapat dari Lutfi, teman spiritual, untuk mengusir Yani. Iblis itu kepanasan. Sebelum ia keluar, sosok itu sesumbar akan datang lagi besok malam. Mengetahui hal itu, Dodi berencana untuk meminta bantuan kepada Lutfi untuk membakar jin yang mengganggu istrinya. Dia akan memusnahkannya karena dirasa sangat mengganggu. Dodi percaya itu bukanlah Yani, akan tetapi sosok jin yang menyerupai Yani dan memanfaatkan rasa kekesalan yang pernah almarhumah Yani rasakan untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang bersalah dengan. Kemudian Dodi teringat masalahnya dulu dengan Yani. Ia lantas mengirimkan doa khusus kepada mendiang Yani yang asli bukan sosok jin itu. Dia meminta maaf dan berdoa semoga segala kesalahan yang pernah Yani perbuat diampuni oleh Tuhan yang Maha Esa. Pagi pun berlalu. Kegiatan pun seperti biasa. Dodi pun kembali berangkat untuk bekerja. Dan ketika di kantor, Dodi pun menceritakan kepada Lutfi. Setelah itu, "Vi, nanti malam kamu ke rumahku ya. Bantuin aku untuk musnahkan iblis sialan itu. Semalam istriku hampir celaka dibuatnya," pinta Dodi kepada Lutfi. "Ya, nanti kita atur strategi. Aku rasa sosok Yani ini bukan jin ecek-ecek. Agak berbahaya kalau dia nunjukin wujud asli.
Makanya nanti malam jauhi istrimu dari anakmu. Lutfi menyetujui permintaan Dodi dan menyarankan sebuah strategi agar rencana berjalan mulus. Kembali setelah bercerita, jam pulang kantor pun telah tiba. Saat itu malam telah tiba. Lutfi sudah datang bertemu untuk melancarkan rencana bersama Dodi. Memusnahkan Yani, sementara Sekar tidak tahu maksud dari ketenangan Lutfi. Ia mengira kalau Lutfi hanya bertamu sebentar lalu pulang. Malam semakin larut. Sekar mengisyaratkan kepada suaminya dengan isyarat bertanya, mengapa Lutfi belum pulang juga? Dodi yang melihat isyarat dari Sekar itu berkata, Dodi menepuk pundak Lutfi. Oh iya, Fi. Udah jam 10:30 ini. Kamu gak dicariin istrimu? Ucap Dodi kepada Lutfi sambil mengedipkan matanya. Dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Dodi, Lutfi berkata, oh iya, ini juga mau pulang, Dot. Mari Mbak Sekar. Lutfi tersenyum berpamitan kepada Sekar. Kemudian Dodi membisikkan sesuatu. Kamu pura-pura pulang aja. Tunggu di ujung gang dan bawa motormu. Nanti aku kasih kode kalau istriku sudah tidur. Lutfi mengiyakan apa yang dikatakan Dodi. Lutfi membawa motornya seakan-akan dia pulang. Padahal ia menuju ujung gang yang tak jauh dari rumah Dodi menunggu isyarat. Malam semakin larut dan singkat cerita, Sekar akhirnya tertidur. Dodi mengunci semua laki supaya ketika mereka melancarkan aksinya, barang-barang berbahaya seperti gunting tidak dapat diambil sehingga Sekar tidak dapat dicelakai. Dodi lalu menghendap perlahan keluar rumah untuk memberi isyarat kepada Lutfi yang berada di ujung gang. Lutfi bersiap akan melancarkan aksinya. Ia tetap menyimpan motor kesayangannya itu di ujung gang. Mereka masuk dengan perlahan ke dalam rumah, lalu Lutfi meminta anak Dodi untuk dipisahkan sementara dari ibu. Bawa anakmu keluar dulu, pisahin dari ibunya karena ini berbahaya. Jangan sampai Sekar sadar, pinta Lutfi. Dodi menuruti apa kata Lutfi. Ia perlahan membawa Yuda untuk dibawa keluar dan didudukkan di atas sofa. Sementara Sekar tinggal sendiri di dalam kamar. Kita tunggu. 10 menit lagi jam 12. Yani ini cuma datang tepat di jam 12. Bisik. Lutfi duduk sila, tepat di depan pintu kamar yang sudah dikunci. Kamar itu dikunci supaya tubuh Sekar yang dirasuki Yani tidak bisa kemana-mana. Awalnya Lutfi membuat benteng gaib di sekitar kamar itu dengan maksud sosok Yani semakin terkunci, tidak bisa kemana-mana dan membentengi sosok Nyi Garwani supaya tidak ikut campur masuk ke dalam kamar. Nyi Garwani adalah sosok penunggu rumah yang hampir setiap hari mengganggu Sekar dan Yuda jika sedang tinggal Dodi bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Dodi berada duduk di sofa menemani Yuda memperhatikan Lutfi yang sedang beraksi. Terdengar dari dalam kamar hidung Bambung Hideng, yakni kembali merasuki Sekar. Dan terdengar dari dalam meja laci seperti berusaha dibuka. Dodi yang penasaran meninggalkan Yuda yang tertidur pulas di atas sofa. Dia lantas berjalan ke arah pintu kamar untuk mengintip dari lubang kunci. Sementara Lutfi masih fokus membacakan doa-doa, Dodi melihat dari balik pintu, terlihat tubuh Sekar berbalik lalu berjalan ke arah pintu kamar. Sosok ia seakan mengetahui kalau di luar ada aura yang akan memusnahkan. Lutfi menghentakkan nafasnya lalu terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamar.
Dodi melihat Sekar mengerang. Suara itu semakin lama semakin berubah menjadi suara seorang nenek-nenek. Dodi tetap mengintip dari lubang pintu memastikan apa yang terjadi. Lutfi kembali menghentakkan napas. Dari balik pintu Dodi melihat tubuh Sekar ambruk, menyisakan sosok mengerikan yang berdiri. Sosok itu berwujud kuntilanak hitam dengan rambut acak-acakan dan kuku-kuku jari tangan yang panjang kering menghitam. Matanya pun hitam. Semua kulit wajahnya terkelupas penuh darah. Iblis itu menunjukkan sosok asli. Dari keadaan duduk, Lutfi berdiri lalu mengambil posisi kuda-kuda. Tangannya membuat posisi seperti memegang bola yang ia taruh. Tepat di depan dadanya, dengan satu hentakan nafas, ia merapatkan kedua tangannya. Lalu terdengar suara seperti kertas terbakar di dalam kamar. Baunya tercium seperti bau daging panggang. Dodi yang mengintip kejadian itu sedikit bergidik ngeri ketika sosok kuntilanak hitam terbakar habis menjadi api. Lutfi pun menarik nafas panjang dan berdiri sempurna dengan maksud mengakhiri ritual. Dodi merasa bersyukur. Dia berterima kasih kepada Lutfi. Dodi lalu membuka pintu kamar dan menghampiri Sekar yang tergeletak lemas. Dodi membopong Sekar ke atas ranjang. Lutfi membantunya dengan membawa Yuda dari sofa lalu memberikannya kepada Dodi. Malam itu terasa sangat panjang. Dodi bersyukur masalahnya tentang Jani sudah terselesaikan. Tak terasa, karena kecapean, mereka tertidur dan esok harinya Sekar terbangun. Dia merasakan pegal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dodi pun memeluknya dengan sedikit meneteskan air mata bahagia. Sekar tidak akan lagi sengsara karena diganggu ayah. Waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, dan pada akhirnya 2 bulan setelah kejadian itu, suara Sekar pulih sebagaimana mestinya. Seraknya sudah hilang, dia dinyatakan sembuh total. Dodi pun bekerja seperti biasanya, dan Sekar mengurus Yuda di rumah sendirian. Mereka menjalani hari-hari yang sangat bahagia, sampai suatu saat, ketika Sekar sedang mencuci baju, dia dikagetkan dengan suara tangisan Yuda dari dalam kamar. Anehnya, Yuda tidak ada, tapi suara tangisan itu menggema di seluruh ruangan. Sekar pun menangis tiba-tiba. Sampai di mana Dodi pulang dari bekerja. Dia lalu bergegas berlari menuju pintu rumah untuk memeluk Dodi sambil menangis. Kenapa? Kamu kenapa? Tanya Dodi yang panik melihat istrinya tiba-tiba memeluk sambil menangis. Yuda anak kita hilang, terang Sekar. Sambil menatap nanar ke arah Dodi. Dengarkan sekali lagi, sendirian, mereka dekat sekali. Mungkin ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Saya dan Bagus Channel Mistis dalam Minggu Misteri. Terima kasih telah mendengarkan obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.